Halo Bumak dan teman-teman semua, perkenalkan nama aku Natasha Yusuf dari 11 IPS 2 nomor absen 30. Dan di kesempatan kali ini aku akan membahas sedikit tentang transfer pasif difusi nih. Kalau sebelumnya kita udah bareng-bareng membahas tentang sel miniatur hewan dari makanan, kali ini kita akan praktikum langsung tentang proses terjadinya difusi nih. So, tonton sampai akhir ya. Sebelum itu, adapun tujuan dari praktikum ini sendiri adalah yang pertama untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bu Magda selaku guru mata pelajaran biologi mengenai materi pembelajaran transfer pasif. Lalu yang kedua, untuk mengamati terjadinya difusi dan menghitung laju difusi secara sederhana. Apa sih difusi itu sendiri? Difusi sendiri adalah proses pergerakan partikel-partikel atau molekul atau ion atau gas atau cairan suatu zat dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah nih, dengan atau tanpa melalui membran hingga tercapai suatu keseimbangan. Alat dan bahan yang kita perlukan hanya pewaktu atau timer, air hangat, air dingin, 2 buah gula batu, beserta 1 sendok makan. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masukkan kedua buah gula batu yang telah kita siapkan ke dalam air hangat dan juga air dingin. Setelah itu, pasang pewaktu selama 1 menit dan kita tunggu hasilnya. Setelah kita tunggu selama 1 menit, didapatkan hasil bahwa gula batu pada air hangat maupun gula batu pada air dingin belum mengalami perubahan secara signifikan, di mana keduanya masih memiliki bentuk yang sama seperti gula batu pada awalnya. Setelah itu, kita pasang lagi pewaktu selama 1 menit untuk melihat perubahannya secara lebih lanjut. Setelah percobaan selama 2 menit terakhir, didapatkan hasil bahwa gula batu pada air hangat mulai melarut atau mulai ada perubahan. Sementara gula batu pada air dingin terlihat masih sama seperti awal atau belum ada perubahan nih. Untuk langkah selanjutnya, kita pasang timer menjadi 2 menit dan kita tunggu hasil selanjutnya ya. Hasil dari 4 menit tadi dapat kita lihat bahwa gula batu pada air hangat mulai mengalami pelarutan dan mulai kecil ukurannya, sementara untuk gula batu pada air dingin juga mulai mengalami pelarutan atau pengecilan ukuran walaupun tidak sesignifikan pada gula batu di air hangat. Selanjutnya kita pasang pewaktu menjadi 4 menit dan kita tunggu hasil selanjutnya. Setelah 8 menit didapatkan hasil bahwa ukuran gula batu pada air hangat semakin mengecil dan warna air hangat tidak sejernih pada awalnya. Sementara untuk ukuran gula batu pada air dingin hanya mengalami sedikit penyusutan dan warna airnya pun tidak mengalami perubahan. Setelah itu kita pasang timer menjadi 4 menit 30 detik dan kita tunggu hasil selanjutnya. Setelahnya didapatkan hasil bahwa gula batu pada air hangat hampir larut secara menyeluruh, sementara gula batu pada air dingin nampak masih sama seperti sebelumnya. Dan inilah perbandingan di antara keduanya. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, didapatkan hasil yakni bahwa ukuran gula batu pada air bersuhu tinggi atau pada air hangat menjadi jauh lebih kecil dibandingkan pada ukuran gula batu di air bersuhu rendah atau air dingin. Walaupun pada awalnya kedua gula batu tersebut memiliki ukuran atau berat yang hampir sama atau hampir seukuran nih.
Maka dari hasil praktikum proses difusi kali ini didapatkan kesimpulan bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak nih. Terbukti dengan gula batu yang cenderung lebih cepat larut dalam air bersuhu tinggi atau air hangat dibandingkan dengan air yang bersuhu rendah atau air dingin. Maka berarti semakin tinggi suatu suhu, semakin besar juga proses terjadinya difusi. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa semakin besar ukuran molekul menyebabkan semakin lambat terjadinya proses difusi. Gula batu memiliki molekul yang cukup besar dibandingkan dengan jenis gula pasir ataupun gula cair, sehingga proses difusinya cenderung memakan waktu yang lebih lama. Nah, itu tadi adalah pelaksanaan dari praktikum transfer pasif difusi beserta hasil dan kesimpulannya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Dan see you in the next video, guys. Halo Bu Magda dan teman-teman, perkenalkan saya Monica dari 11 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang transport pasif. Apa sih transport pasif itu? Jadi, transport pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi dan terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Tapi, pada video kali ini saya akan membahas tentang osmosis. Osmosis adalah difusi air atau zat pelarut dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semi-permeabel. Nah, gimana sih proses terjadinya osmosis? Penasaran kan? Yuk kita melakukan percobaan osmosis. Alat dan bahan yang dibutuhkan: talenan, pisau, sendok, penggaris, kertas keterangan, gelas dengan label A dan B, air hangat, garam, dan kentang. Sekarang kita masuk ke langkah percobaan. Langkah pertama, kupas kulit kentang menggunakan pisau. Hasilnya sampai seperti ini. Langkah kedua, potong kentang yang sudah dikupas kulitnya tadi sehingga berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang kurang lebih 4,5 cm.